Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Hari ini saya mendapatkan kehormatan dengan satu pertanyaan yang sampai kepada saya. Inti masalahnya adalah apakah pemberian nama surah Asy-Syu'ara itu bisa diberi nama lain? Misalnya surah Asy-Syu'ara dinamai dengan surah para pemusikkah, surah para penyairkah? Kalau pemberian nama, maka ini benar-benar tidak boleh. Surah Asy-Syu'ara ya Asy-Syu'ara. Mau di bahasa manapun tetap surah Asy-Syu'ara. Nah, masalahnya kemudian berkembang. Apakah Asy-Syu'ara boleh diterjemahkan dengan bahasa kita, para pemusik? Atau seharusnya tetap surah para penyair? Asy-Syu'ara jamaknya syair. Asy-syair adalah bentuk tunggal dari asy-syu'ara. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, karena ini sudah menyentuh pada sendi-sendi persatuan kaum muslimin, saya sebagai orang yang lama menggeluti sastra Arab, saya menjadi dosen sastra Arab di sebuah kampus yang memang fokus kampus tersebut untuk bahasa Arab. Saya juga sudah 12 tahun mengajar ilmul balaghah, mulai dari ilmul bayan, ilmul ma'ani, dan ilmul badi'. Saya melihat pembahasan ini sesungguhnya harus diurut secara sistematis. Akarnya dari apa? Mari kita mulai berbicara secara ilmiah. Dan saya berharap yang tidak membidangi ilmu ini juga ikut menyimak dengan baik supaya tidak salah paham. Pertama, dalam ilmu bahasa Arab yang dipelajari oleh kaum muslimin di pondok-pondok pesantren ataupun di sekolah-sekolah atau di fakultas-fakultas, itu sesungguhnya terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Tingkatan kompetensi berbahasa Arab yang pertama, pada tingkatan pertama adalah kita perlu belajar makharijul huruf, ya, bagaimana mengucapkan huruf-huruf Arab, dan juga bagaimana menulis huruf-huruf Arab. Berikutnya kita bisa menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan mufradatul lughah. Dalam hal ini, maka kita pelajari dua ilmu. Yang pertama namanya sharaf. Yang kita sebut sharaf ini adalah ilmu tentang pola perubahan kata. Misalnya, dari kata kerja, fa'ala, menjadi kata yang menunjukkan pelaku, fa'ilun, dan seterusnya. Kita juga belajar durusul lughah, yang itu memberikan kepada kita wawasan tentang bagaimana menggunakan setiap kata dalam kalimat. Ini adalah ilmu dasar, kemudian ditingkatkan
pada ilmu nahwi, yaitu tentang gramatika tata bahasa Arab. Di pesantren-pesantren umumnya ini dipelajari sampai SMA. Di pesantren kita, Al-Ma'had, ilmu nahwi ini dimulai dari kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP kalau dulu, sampai kelas 11 SMA. Mulai kelas 10 SMA, yaitu kelas 1-nya SMA, santri belajar ilmu balaghah. Ilmu balaghah inilah sesungguhnya ilmu yang membuat kita itu menjadi semakin menghayati, meyakini bahwasanya Al-Quran itu mu'jizat. Bisa merasakan betapa indahnya bahasa Al-Quran itu. Oke, kalau sudah sampai pada pembahasan ini, maka mari kita fokus pada ilmu yang bernama ilmul balaghah. Kita tidak lagi berbicara durusul lughah, tidak bicara lagi masalah kosakata, tidak lagi bicara masalah shorof, nahwu, tapi kita bicara fokus pada ilmul balaghah. Ini salah satu atau beberapa contoh dari kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren. Ini ilmul bayan, ini ilmul badi', dan saya ambilkan secara langsung yang ilmul ma'aninya itu dari penulis asalnya dari kitab ilmul ma'ani, Abdul Qahir Al-Jurjani rahimahullah. Ilmul balaghah itu ilmu tentang keindahan bahasa Arab. Dia terdiri dari 3 cabang ilmu. Yang pertama ilmul bayan. Ilmul bayan ini mengajarkan kepada kita gaya-gaya ilustrasi dan imajinasi dalam mengungkapkan bahasa Arab. Bahasannya hanya 3. Yang pertama tashbih, yang kedua majaz, yang ketiga kinayah. Inti daripada ilmul bayan ini adalah mengantarkan kita pada sebuah skill, kemampuan, keterampilan berbahasa, menghadirkan bahasa yang dilapisi, diwarnai dengan gaya-gaya imajinatif yang disebut dengan as-suratul bayaniyah. Ilmu ini sangat penting dalam pembahasan ini yang nanti akan mengantarkan kita kepada pembahasan apakah asy-syu'ara layak dikatakan atau diterjemahkan sebagai para pemusik. Baik. Berikutnya adalah ilmul ma'ani. Ilmul ma'ani ini diajarkan di kelas 11. Ilmul ma'ani mengajarkan kepada kita bagaimana menempatkan setiap kata pada tempatnya. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap kata ada kondisi, situasi, posisinya yang tepat, dan setiap posisi ada kata yang layak dipakai di situ. Maka kalau kita berbicara dengan pejabat, berbeda dengan bahasa kita dengan para petani. Kita berbicara dengan umat secara awam, harus dibedakan dengan cara kita bicara dengan anak-anak kampus atau dosen-dosen di kampus. Saya punya banyak teman dosen, bahkan profesor, doktor. Kalau kita bicara dengan mereka, maka kita berbicara pada kelas mereka. Tapi kalau kita bicara dengan awam, di khalayak umum, pengajian, kita tidak usah memakai bahasa-bahasa disiplin ilmu seperti ini. Sehingga orang menjadi heboh, orang menjadi buyar. Sehingga inti dari dakwah kita tidak tercapai. Kemudian yang terakhir adalah ilmul badi'.
Sekarang kita meningkat pembicaraannya fokus pada ilmu badi'. Ilmu badi', al-badi' artinya al-hasan, al-jamil, indah. Mengajarkan kepada kita dan melatih kita agar mampu berbahasa Arab dengan bahasa yang indah. Ungkapannya indah memukau. Nah, fokus pada ilmu badi' inilah sebenarnya polemik ini terjadi. Baik, kita sekarang berbicara pada tataran ilmu badi'. Ungkapan yang diungkapkan dalam bahasa Arab itu memiliki dua gaya pokok. Yang pertama adalah gaya bahasa ilmiah. Namanya al-uslubul ilmi. Ketika kita berbicara atau menulis dengan gaya bahasa ilmiah, maka kita hanya memerlukan dua unsur. Yang pertama adalah adanya fikrah, adanya ide, gagasan, poin-poin pikiran yang ingin kita sampaikan. Misalnya, saya ingin berbicara tentang ruangan ini. Ruang perpustakaan pimpinan pondok. Misalnya. Atau tentang meja ini. Meja ini warnanya coklat, kemudian ada kacanya, dan sebagainya. Itu adalah pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan. Kemudian ada redaksi, narasinya. Namanya ibarah. Hanya itu saja. Nah, ini namanya al-uslubul ilmi. Kemudian, yang kedua, gaya bahasa adabi, sastra. Fokus pembicaraan kita, kalau kita berbicara tentang surah Asy-Syu'ara, kata Asy-Syu'ara, maka fokusnya adalah pada ilmu ini. Ilmul badi'. Jadi, sekarang kita kesampingkan berbagai permasalahan dalam ilmu bahasa Arab. Kita fokus pada ilmu badi' dan gaya bahasa. Gaya ungkapannya adalah al-uslub al-adabi. Dalam al-uslub al-adabi, dalam gaya bahasa pengungkapan dengan gaya sastra, maka bisa dipakai dua model. Model yang pertama adalah yang tidak memiliki aturan irama, tidak ada aturan harus memiliki pola khusus. Kalau orang Indonesia menyebutnya prosa. Dalam bahasa Arab namanya nasr. Al-kalamul mansur. Perkataan yang bersifat al-mansur, prosa, tidak ada kaitan dan keharusan setiap potongannya berakhir dengan suara tertentu. Yang kedua, namanya syi'r. Nah, kita kesampingkan nazar, kita fokus pada syi'r. Kata syi'run artinya dalam bahasa kita syair. Jadi kata syair itu sebenarnya serapan. Diserap oleh bahasa Indonesia dari aslinya bahasa Arab. Kalau kita kembalikan kepada bahasa aslinya, syair yang dikatakan oleh orang Indonesia itu syi'run dalam bahasa Arabnya. Kemudian kata syair dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya penyair. Kemudian syair secara tunggal dijamakkan menjadi syu'ara.
Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia para penyair. Para ulama kita, sesepuh kita, para ulama, kiai, para da'i, ustaz di Indonesia sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sejak penerbitan Mushaf Al-Quran berterjemah dalam bahasa Indonesia. Selalu dari dulu sebutannya asy-syu'ara adalah para penyair. Nah, yang menjadi problem adalah kok ada yang menerjemahkan asy-syu'ara kok para pemusik. Ya, pantas kalau kemudian menjadi heboh. Kenapa? Karena sebuah kata itu harus ditinjau dari 3 tinjauan. Pertama, ini entitas bahasa murni atau dia entitas adat kebiasaan pemakaian, atau ini entitas syar'i. Maaf, ini bahasanya harus saya perjelas karena ini urusannya sudah lintas disiplin ilmu. Kalau kita melihat sebuah kata dari kacamata haqiqatun lughawiyah sebagai sebuah entitas bahasa, maka kita akan berbeda pemahamannya ketika melihatnya dari tinjauan haqiqatun urfiyah. Nah, seperti ini. Kalau kita mendengar ada orang mengatakan pemusik, maka secara urf, kebiasaan manusia umumnya taunya pemusik itu adalah orang yang menggunakan alat-alat musik seperti gitar, seruling. Maka ketika diterjemahkan asy-syu'ara sebagai para pemusik, orang awam kaget. Ini syu'ara yang dimaksud siapa ini? Nah, ini kan jadi masalah ya. Oke, supaya kita tidak blur, maka kita perlu kembali kepada asli makna bahasanya. Setelah kita berbicara tentang syair, syu'ara jelas dalam bahasa Arab, sekarang kita bahas dulu musik. Apa ini? Entitas bahasa mana ini? Apakah dia aslinya bahasa Indonesia? Bukan. Kita memakai kata musik itu tidak berasal dari bahasa Arab, tidak juga berasal dari bahasa Inggris, melainkan aslinya adalah bahasa Yunani. Maka dari itu, aturannya dalam penulisan berbahasa Arab, karena dia bukan asli bahasa Arab, maka penulisannya harus mim, waw, sin, ya, qaf, alif. Musiqa. Jadi aslinya memang bukan bahasa Arab. Maka dari sisi historis ya, dari sisi historis, di mana kata musik itu bukan dari bahasa Arab. Dari sisi ini, mustahil yang dimaksud syu'ara adalah para pemusik. Perhatikan. Sekali lagi, saya ulang. Kata musik bukan berasal dari bahasa Arab. Bukan juga dari bahasa Indonesia. Bukan juga dari bahasa Inggris. Ini berasal dari bahasa Yunani. Mengapa demikian? Karena memang bangsa itulah yang di awal-awal mengembangkan keilmuan tentang musik. Sampai kemudian terlahir berbagai alat-alat musik, kemudian tangga nada, intonasi, dan sebagainya. Nah, saya sekarang bicara historis juga. Syair Arab dari dulu hanya memiliki satu pola.
Polanya terus seperti itu. Tapi begitu orang Arab berkenalan dengan bangsa lain, yaitu bangsa Persia, yaitu pada zaman khilafah Abbasiyah, maka mulailah pola syair Arab ini berkembang. Yang tadinya cuma satu bahar, satu wazan, satu pola, berkembang menjadi 16. Bahkan belakangan, syair modern, Arab sekalipun, ada namanya asy-syi'rul hur, yang bebas dari berbagai aturan. Oke, kita tidak ingin melebarkan ke situ supaya bisa fokus pemahaman kita pada musik. Jadi kalau aslinya saja bukan bahasa Arab, bagaimana mungkin para pemusik dijadikan terjemah makna dari kata syu'ara? Secara historis nggak akan nyambung. Orang-orang Arab asli, orang-orang Arab yang kemudian ada di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat Al-Quran turun, itu tidak kenal yang namanya pola syair sampai 16, itu tidak kenal. Mereka tidak mempelajari tangga-tangga nada yang kemudian menghasilkan irama-irama tertentu. Seperti yang sering kita dengar waktu dulu kita belajar di SD, SMP. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu tidak ada. Nah, kalau kita ingin kembali secara sederhana. Di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, saat surah Asy-Syu'ara itu turun, sebutannya surah Asy-Syu'ara. Kata Asy-Syu'ara di dalam ayat tersebut, di dalam surah Asy-Syu'ara, bisakah secara historis kita gabungkan, kita hubungkan, oh ini para pemusik. Mereka orang Arab aja nggak kenal tuh para pemusik. Kalaupun mereka ada yang menabuh rebana itu, mereka tidak menyebutnya musika. Maka dari sisi ini secara ilmiah nyebrang, roaming terlalu jauh kalau kemudian kata syu'ara diterjemahkan sebagai para pemusik. Baik, sekarang kita kembali kepada ilmul badi'. Sebuah syair disebut syair jika dia memiliki 4 komponen. Ya, 4 komponen. Komponen pertama, adanya fikrah atau afkar, gagasan, ya, yang ingin disampaikan. Yang kedua, ada narasi, namanya ibarah. Yang ketiga, ada as-suratul bayaniyah atau as-suratul khayaliyah, unsur imajinasi. Oke. Yang keempat, baru disebut unsur musiqa. Nampaknya Ustadz Adi Hidayat dia mengambil dari sini. Kalau disebut beliau memiliki dasar ilmiah, ya. Nampaknya beliau karena fakultasnya memang fakultas bahasa Arab dan beliau belajar ini, beliau mengambil dari sini. Kita harus sportif. Kita harus adil. Bahwa seseorang bicara memang sesuai dengan fakultasnya. Ya. Oke, tapi ini terpeleset. Saya ulang. Syair itu atau syair itu disebut syair kalau dia memiliki 4 komponen. Ada fikrah, ada ibarah, ada surah bayaniyah atau surah khayaliyah, ilustrasi, gambaran, imajinatif. Imajinasi seperti apa misalnya? Kalau saya katakan wajahmu bagai rembulan. Itu imajinatif tuh. Apa bandingannya tuh wajahmu dengan rembulan? Oh, rembulan bersinar
ya, sejuk. Wajahmu juga cerah dan sejuk. Nah, ini adalah ungkapan dengan memakai gaya ilustratif. Sebagian orang yang suka membaca Barzanji, Maulid Nabi misalnya, ada kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Terlepas dari masalah akidah yang ada di dalam narasi tersebut, saya fokus pada anta syamsun, anta badrun. Ini adalah ungkapan sebagian orang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, engkau matahari. Engkaunya ini maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamsun, matahari. Ada kaitan apa antara Nabi dengan matahari? Inilah bahasa ilustratif namanya. Ya, sebuah syair harus mengandung unsur ini. Oke, saya stop dulu pada poin ini. Seandainya boleh asy-syu'ara diterjemahkan sebagai para pemusik karena ada unsur musiknya, maka tentu boleh juga dong. Kalau ada seandainya nanti orang mengatakan bahwa ini adalah surah ilustrator, surah imaginer, para imaginer, para penghayal. Karena ada unsur khayal, unsur hayalan, imajinasi. Jadi setiap orang yang berimajinasi kemudian bisa juga dong surah Asy-Syu'ara disebut surah para imajiner atau imajinator yang tukang ngayal, surah para penghayal. Ini akan semakin ngawur lagi. Kemudian di dalam bahasa Arab, musiqah itu diserap karena berkembangnya seni musik di negeri Arab. Setelah orang-orang Arab kemudian berdekatan, bertetangga dengan orang-orang Persia pada masa khilafah Abbasiyah, maka ilmunya orang Persia pun masuk ke dalam orang Arab. Sebagaimana ilmunya orang Persia, orang Romawi, Yunani, berupa filsafat, Aristoteles, Plato juga masuk ke dalam ranah keilmuan ulama kaum muslimin. Itu bahasannya nanti suatu saat barangkali bisa kita bahas. Bagaimana merasuknya ilmu-ilmu non-Islam ke dalam Islam. Sehingga mempengaruhi pola pikir sebagian ulama kaum muslimin, terkontaminasi dan merusak manhaj akidah sebagian kaum muslimin. Baik, kembali kepada unsur musik. Apa yang dimaksud dengan unsur musik? Unsur musik ini adalah unsur irama. Jadi musik yang dimaksud adalah berulangnya sebuah suara secara beraturan. Yang ada unsur musiknya misalnya ada di dalam Al-Quranul Karim berupa sajak. Sajak itu adalah pengulangan suara sebuah huruf pada setiap penggalan kalimat. Kalau kita baca surah Al-Muddathir misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Perhatikan akhir suara akhirnya sir. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Ir. Ini yang mereka sebut unsur musik. Ini kalau Anda bicaranya dengan akademisi, bicaranya dengan orang sesama fakultas, it's okay. Ini bisa nyambung. Tapi kalau kita sedang berdakwah, kita membawakan ilmu syar'i, kemudian kita berhadapan dengan khalayak awam,
maka berarti Anda tidak mampu menempatkan kata pada tempatnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan hal seperti itu di dalam dakwah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Ungkapkanlah, sampaikan dengan bahasa yang selevel dengan level pemahaman orang yang kamu dakwahi. Kalau tidak, berarti kalimat itu, cara berdakwah seperti itu akan mengakibatkan Allah dan Rasulnya didustakan. Apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi ini tidak hikmah. Dakwah seperti ini tidak hikmah. Tidak bijak. Bijaklah dalam berdakwah. Kita berbicara dengan siapa? Kita tidak sedang membahas ilmu badi'. Di hadapan orang awam, kita bicara Al-Quran, sunnah, tafsir, hadis, fikih. Apa perlunya kemudian kita menghadirkan sebuah istilah yang menggemparkan? Asy-syu'ara diterjemahkan sebagai para syair. Walaupun memiliki dasar ilmiah yang ada kaitannya, tapi ini terpeleset. Kalau saya tekankan kembali, menjadi sebuah syair harus memenuhi 4 komponen. 1, afkar atau fikrah. 2, ibarah. Yang 3, surah bayaniyah atau khayaliyah atau disebut imajinasi, unsur imajinasi. Yang 4 adalah unsur musik. Kalau kemudian asy-syu'ara diterjemahkan sebagai para pemusik, berarti Anda menamai sesuatu yang komponennya 4 dengan salah satu komponennya. Untuk lebih memahamkan dan memudahkan pada pemahaman bahwa ini adalah kekeliruan. Ini adalah keterpelesetan. Dan orang yang berilmu kemudian terpeleset, keliru, itu ya bukan hal yang baru. Dari dulu juga ada ulama yang keliru, tapi mereka tetap cepat rujuk, cepat menarik, klarifikasi, menjelaskan yang benarnya, rujuk dari omongan tersebut, tidak ngeyel. Nah, sekarang begini. Kalau saya katakan ini rumah. Ini rumah. Rumah ini terdiri dari apa? Ada pintu, ada jendela, ada tembok, ada kamar. Bolehkah saya katakan ini kamar? Kemudian orang di sana mengatakan Anda salah. Ini rumah, bukan kamar. Kemudian saya ngotot. Itu kan menurut Anda. Anda memahaminya ini adalah rumah. Menurut saya ini kamar. Coba. Di mana letak ilmiahnya? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan karena memang ini adalah kapasitas saya untuk menjelaskannya sebagai seorang dosen sastra Arab. Saya juga sudah ngajar ilmu balaghah ini sampai 12 tahun sampai hari ini dan masih akan berlanjut insya Allah. Kalau Allah masih berikan kesempatan dan kekuatan sampai tahun-tahun mendatang, saya masih mengajarkan ilmu ini. Saya harus meluruskan hal ini. Kemudian, ikhwas sekalian, jika boleh, seandainya boleh, ada orang mengatakan asy-syu'ara artinya para pemusik.
Maka ini presiden buruk ke depannya. Kalau dibolehkan dan dibiarkan seenaknya, semaunya orang menerjemahkan asy-syu'ara dengan para pemusik hanya gara-gara karena ada unsur musiknya di dalam sebuah syair. Ya. Maka nanti akan ada orang mengatakan surah Ad-Dukhan artinya surah perokok. Lah kenapa? Ad-Dukhan itu kan artinya asap, Pak. Ad-Dukhan itu artinya asap. Dan konteksnya dengan surah tersebut, Dukhan yang merupakan fenomena akhir zaman. Ya. Terus Dukhan sekarang di Arab itu, orang kalau mengatakan rokok, merokok itu syurbud Dukhan. Menghirup rokok, menghisap rokok. Lalu kalau ada surah Ad-Dukhan, nanti kalau gara-gara ada dibolehkan orang menerjemahkan asy-syu'ara dengan para pemusik, berarti boleh juga dong. Para perokok kemudian beramai-ramai, Ad-Dukhan itu kan rokok. Jadi surah Ad-Dukhan berarti surah para perokok. Subhanallah. Ini berbahaya. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian, ini nasihat. Buat saya pribadi, teman-teman semuanya, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kalau terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat antar kita, itu wajar. Ya. Tidak usah kemudian setiap kali ada perbedaan menjadi faktor permusuhan. Tidak. Kita satu tubuh dan kita mestinya saling menyayangi, saling menghormati. Dan siapapun yang tidak berkompeten tidak usah ikut bicara. Sekarang ini ibarat pertandingan itu para supporternya ikut masuk lapangan. Dan bahkan ada yang lebih kencang daripada ustadznya sendiri. Dan isu yang saya dengar bahwa ini sudah sampai pada tingkat mengafirkan. Nah, ini sudah betul-betul oversight. Ya. Sudah offset ini kalau istilah orang main bola. Ini udah kelewat batas. Orang-orang yang disebut dengan salafiyun, para ikhwah salafiyun, apalagi para ustadznya tidak mungkin melakukan itu. Saya mengenal para ustadz salafiyin, mereka justru menghindari yang namanya mengafirkan orang sembarangan. Jadi kalau ada isu seperti itu, maka pasti dia bukan salafi, pasti dia provokator. Pasti itu orang luar yang kemudian melempar batu, sembunyi tangan, dia sembunyi seakan-akan ada salah satu pihak ini mengafirkan yang lain. Maka dari itu, kalau ada masalah khilaf, segera diselesaikan baik-baik, dan yang memang salah, merasa salah, sudah segera rujuk dan sampaikan, maaf saya keliru dalam hal ini dan semoga tidak menjadi dosa berketerusan. Tapi kalau memang tetap juga merasa benar dan kekeh, ya itu silakan. Tidak usah dipaksakan. Dakwah ini kewajiban kita menyampaikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kewajiban kita. Menurut kita ini kemungkaran. Ya. Dan kita sudah sampaikan, kita sudah ingatkan, masih ngeyel juga. Bukan urusan kita lagi. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tetap berukhuwah, kita adalah sesama orang Islam, orang beriman. Mari kita jalin kembali, rajut kembali kebersatuan kita sebagai sesama orang beriman. Masih banyak PR yang lain yang harus kita kerjakan, dan kita
bersama-sama menuntut ilmu terus. Anda yang sudah merasa belajarnya sampai ke Timur Tengah dan sebagainya, kan bukan berarti sudah sempurna. Tidak ada di antara kita yang ilmunya sempurna dan tidak perlu belajar lagi. Apalagi menjadi guru, menjadi dosen seperti saya. Kalau tidak belajar lagi, tidak usah jadi guru lagi. Siapa yang berhenti belajar, berhentilah jadi guru. Ayo, kita masih terus harus belajar, dan kalau diingatkan, jangan ngeyel. Terakhir, saya ingin berikan sebuah cerita. Dulu, dosen saya di Madinah menceritakan sebuah fenomena. Apa kata beliau? Di wilayah Baduy gitu ya, wilayah Baduy, bukan Baduy Banten, tapi Arab Baduy gitu ya, orang kampung Arab. Ada dua orang berselisih pendapat. Dua orang itu asalnya ngobrol baik-baik. Ya biasa, kebiasaan orang Arab itu kalau sudah sore itu minum kopi bareng gitu ya, ngegelar tikar lah di atas padang pasir sambil minum kopi. Tiba-tiba ada sebuah benda terbang begitu cepat dan besar di belakang mereka. Yang satu bertanya, apaan tuh? Yang satu bilang, oh itu kambing, katanya. Maka yang bertanya tadi mengingkari, mana mungkin kambing, itu kan terbang tadi. Mana ada kambing terbang? Karena sudah kepleset omongan yang pertama itu tadi, dia bilang kambing, maka dia tetap ngeyel, kambing. Nggak mungkin kambing. Masa ada kambing terbang? Nggak percaya, itu kambing. Nah, udah jelas-jelas kambing itu tidak ada yang terbang. Tapi tetap aja, karena apa? Sekali kambing, tetap kambing. Walaupun terbang. Maka ada istilah masal, peribahasanya itu yang terkenal, anzun walau tarat. Pokoknya kambing, meskipun terbang. Subhanallah. Semoga kita semua diberikan hidayatut taufiq oleh Allah Azza wa Jal, sehingga mau mendengarkan kebenaran dan mengikuti yang terbaik. Sekian. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Thanks for your attention and participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.